Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali di Redeemer Service GKI Makassar. Oleh sebab itu, saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarlah seruannya yang indah dalam Mazmur 147 ayat 1 dan 7. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari bersama-sama kita menyerukan namanya. Sebab Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha mulia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan sukacita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari dengan sukacita kita punya Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama katakan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebab kita punya Allah yang besar, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang bersedia selalu melindungi, menjaga setiap kita. Mari kita berharap hanya kepadanya, kita serukan namanya. Bersama-sama dengan sukacita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bersama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kami dapat datang di hadapan-Mu Allah yang besar. Tuhan, layakkanlah setiap hati kami. Dengan berbagai kondisi kami datang ke hadapan-Mu. Namun Engkau mengasihi, Engkau memegang setiap kami. Tuhan, biarlah hari ini kami rindu boleh mempersembahkan hati kami, seluruh keberadaan kami, untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Melalui setiap puji-pujian yang kami nyanyikan,
melalui setiap rangkaian ibadah pada hari ini. Dalam tangan-Mu sajalah Tuhan, kami serahkan hati kami dan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kejatuhan, ketidakberdayaan kita dapat datang kepadanya. Mari kita yang lemah dan terbatas, mendekatlah, dengarlah Dia. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapatkan sentuhan. Inilah yang Yesus perbuat bagi kita. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita datang mengakui bahwa tiada satupun kebaikan kita dapat menyelamatkan kita. Hanya darah Tuhan yang dapat membebaskan kita. Hanya darah Tuhan dapat melepaskan kita. Mari kita bersama-sama datang. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepas. Bersama-sama. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Sekarang kita datang di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukurlah. Dengan segala ucapan syukur, segenap hati kita menghadap. Di depan tatanya, sekarang ku berlutut, ku jadi anak. Oh, hati kami bersuka cita. Bersama-sama katakan, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari saudara, dengan hati yang terbuka kita datang ke hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita dengan mencurahkan darahnya yang kudus. Mari saudara, kita mengaku dosa kita karena Dia berjanji mengampuni kita. Markus 11 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari saudara, di dalam doa pribadi kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bila mana di pagi hari ini kami mendapatkan kasih karunia-Mu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui segala sesuatu yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengaku ada begitu banyak pelanggaran dan dosa-dosa yang kami perbuat. Baik itu melalui perkataan kami, baik itu melalui perbuatan kami di dalam keseharian kami. Oh Tuhan, ada begitu banyak hal di mana kami merasa mampu tanpa Tuhan. Padahal semuanya adalah anugerah-Mu semata yang kami lakukan. Ada begitu banyak kami mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan pengetahuan kami, mengandalkan pengalaman kami, mengandalkan pikiran-pikiran kami, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan, seringkali kami gagal ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Ada begitu banyak yang kami kerjakan ini dan itu, tetapi kami lupa untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Persekutuan pribadi kami bukanlah hal yang penting. Jauh lebih penting pelayanan kami. Jauh lebih penting pekerjaan kami daripada persekutuan kami dengan Tuhan. Padahal Engkau menanti-nantikannya. Kami juga suka gagal Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Mengasihi orang tua kami. Mengasihi saudara-saudara kami. Mengasihi teman kami. Mengasihi rekan kerja kami. Oh Tuhan, ada begitu banyak hal di mana kami gagal untuk boleh hidup menjadi saksi Tuhan, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Olehnya kami Tuhan memohon di dalam kecelaan kami pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah Engkau ya Allah yang sudah mati di kayu salib dengan mencurahkan darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh iman, dengan penuh kesandaran akan Tuhan, Allah yang menjadi gembala agung hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari dengan hati yang siap kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dia Allah yang menyatakan dirinya bagi setiap kita, menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Dialah jawaban kehidupan kita. Allah sumber pertolongan kita. Katakan, hatiku tenang ya Tuhan, berada di dekat-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat ku tak sanggup lagi, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya dalam namanya pertolongan kita sungguh ajaib, sungguh menawan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Saat kita tak sanggup lagi, disitulah tangan Tuhan bekerja bagi setiap kita. Mari dengan sepenuh hati kita datang kepada-Nya, bawa seluruh kehidupan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat ku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami haus, kami menantikan suara-Mu yang menyapa setiap kami. Kami merindukan pikiran dan hati kami boleh dibukakan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terutama pagi hari ini kami berbicara kembali tentang pemahaman kami, tentang ibadah yang kami lakukan selama ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau menolong kami, membimbing kami sehingga itu mendorong kami untuk mengerjakan satu ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman kalau masih ingat, 2 minggu yang lalu di KU1 saya berbicara tentang teologi ibadah dari sisi atau dari aspek keimaman.
ya, dari aspek keimaman. Kemudian di Redeemer Service saya berbicara tentang bait Allah, tentang kehadiran dan kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Kristus, melalui gerejanya dan melalui kita pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyambung dengan kita akan berbicara teologi ibadah tentang kurban persembahan. Kalau tema kita pada pagi hari ini kita lihat yaitu beautiful offerings, ya, beautiful offerings. Ini satu tema yang baik sekali. Berbicara kurban persembahan itu sebagai satu hal yang indah dan memang itu indah. Memang nanti berbicara tentang kurban persembahan kita akan banyak melihatnya dari kitab Imamat, teman-teman. Saya menyadari waktu kita baca kitab Imamat, apalagi kemudian diulang lagi tentang kurban persembahan itu, kita bacanya kita bosen mungkin. Kita bacanya kepala kita pusing. Apa ini sapi dipotong, kambing dipotong, ini diulang. Tetapi di balik itu semua, kalau kita mengerti, itu ada satu konsep yang begitu indah tentang kurban persembahan. Maka berbicara tentang kurban persembahan ini merupakan konsep yang sangat penting di dalam ibadah perjanjian lama. Saya sudah katakan 2 minggu yang lalu ada 4 konsep penting. Yang pertama keimaman, kedua tentang bait Allah, ketiga tentang kurban persembahan, dan yang keempat tentang Sabat itu sendiri. Maka pada pagi hari ini coba kita pahami bersama tentang makna kurban persembahan. Apa yang dimaksudkan, apa yang diceritakan tentang kurban persembahan dalam Perjanjian Lama? Ada 4 jenis kurban di dalam Perjanjian Lama, 4 jenis kurban persembahan. Kurban yang pertama adalah kurban bakaran. Ya, kurban bakaran itu dicatat dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai ayat 43 dan dicatat dalam Imamat pasal 1 dan kemudian pasal yang ke-6 diulangi lagi, pasal 6 ayat 8 sampai 13 itu berbicara tentang kurban persembahan. Kurban persembahan itu adalah satu kurban yang dilakukan setiap hari dan setiap hari itu dikerjakan 2 kali, yaitu pagi dan petang. Ya, selalu pagi dan petang ada 2 kali kurban persembahan yang diberikan, yang dibakar untuk Tuhan. Dan konsep dari kurban bakaran, ada satu konsep yang penting yang kemudian dicatat itu disebut sebagai merupakan bau-bauan yang sedap, bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, penekanan dari kurban bakaran, teman-teman, itu berbicara tentang apa? Bahwa Tuhan itu berkenan atas umatnya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkenan atas umatnya, Tuhan yang kemudian juga bersekutu bersama-sama dengan umatnya. Ini menjadi satu konsep penting di dalam konsep kurban bakaran, yaitu menjadi bau-bauan yang harum. Nanti di dalam Perjanjian Baru itu juga beberapa kali disebut. Menjadi bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di situ Tuhan berkenan atas umatnya. Ada persekutuan yang terjadi antara Tuhan dengan umatnya. Dan tentu saja waktu memberikan kurban bakaran tidak sembarangan binatang yang diberikan. Kambing, domba atau sapi yang diberikan itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh yang cacat. Harus yang terbaik, harus yang sempurna, tidak ada cacatnya. Maka ini kurban yang pertama yaitu kurban bakaran. Menjadi bau-bauan yang sedap, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka di situ terjadi persekutuan. Tuhan berkenan atas kita umatnya. Kemudian jenis kurban yang kedua adalah kurban sajian. Nah, berbeda dengan kurban bakaran, kurban sajian ini tidak mempersembahkan dalam bentuk binatang, bukan. Tidak dalam bentuk binatang, tetapi dipersembahkan dalam bentuk tepung atau kemudian itu diolah menjadi roti. Rotinya tidak boleh diberi ragi, ya, tidak boleh diberi ragi. Kalau diberi ragi roti mengembang. Ini roti yang tidak ada ragi sama sekali. Maka disebut roti tidak beragi. Nah, kurban sajian ini selalu kemudian disertakan ketika seseorang memberikan kurban bakaran, ya, ketika imam-imam itu membakar kurban bakaran, itu selalu disertakan kurban sajian. Baik pagi maupun petang itu selalu diberikan
kurban sajian. Demikian juga nanti ketika ada jemaat-jemaat yang memberikan kurban keselamatan, ya nanti next kita akan bicara tentang kurban keselamatan. Kurban sajian itu selalu juga disertakan. Jadi berupa tepung yang terbaik, tepung yang nggak boleh ada jamurnya dan sebagainya, yang sempurna, yang tepung yang terbaik, kemudian diolah menjadi roti yang tidak beragi. Nah, waktu itu tepung itu kemudian mau dibakar, tepung itu kemudian diberi garam, ya, diberi garam. Dan kemudian dicatat di dalam imamat itu jelas sekali, imamat pasal kurban sajian itu di dalam imamat pasal yang kedua dan juga pasal yang ke-6 itu dicatat, imamat pasal 2 ayat 13 itu tepung itu diberikan garam yang disebut garam perjanjian Allahmu. Ini merupakan sebuah tanda, sebuah simbol. Setiap kali kurban sajian diberikan, itu diberikan garam, yaitu garam perjanjian Allahmu, supaya Tuhan ingat terus akan perjanjian dengan umatnya. Tuhan supaya kemudian tetap berkenan atas perjanjian itu. Maka ini adalah bagian ingat-ingatan yang dipersembahkan dengan api dan kemenyan, ya, untuk mengingatkan Tuhan. Ya, tentu saja Tuhan ingat, tetapi dari sisi manusia itu satu pengharapan Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Tuhan ingat perjanjianmu. Terus Tuhan nyatakan kasih setiamu kepada kami. Maka inilah yang dimaksud dengan kurban sajian. Nah, jenis kurban yang ketiga yaitu kurban keselamatan. Kurban keselamatan. Kurban keselamatan itu dicatat dalam imamat pasal yang ketiga dan imamat pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 34. Jadi ini cukup panjang, saya tidak bacakan ayatnya satu persatu, teman-teman. Kalau baca itu sampai selesai khotbah tidak selesai ayatnya karena banyak, ya. Banyak sekali ayatnya. Nah, kurban keselamatan ini kurban yang kemudian umat Tuhan berikan sebagai rasa ucapan syukur, sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Sebagai ucapan sukacita kepada Tuhan. Ini kurban keselamatan. Jadi unik ya, disebut kurban keselamatan bukan karena itu merupakan sebuah ungkapan rasa syukur umat Allah dan sukacita dari umat Allah yang kemudian dinaikkan dan diberikan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, nanti di dalam kurban keselamatan itu kambing, sapi ataupun domba itu dipotong dan itu lemak-lemaknya nanti dibakar semua, jeroannya dibakar dan menjadi satu bau yang begitu wangi sekali. Tetapi dagingnya nanti itu dimakan bersama dengan para kerabat, ya, para sanak famili, saudara, dan juga dengan para imam-imam. Jadi itu jemaat yang mempersembahkan itu juga ikut makan dan juga para imam-imam dan itu menjadi bagian juga para imam. Teman-teman, ini kemudian menjadi sebuah simbol kepada pemeliharaan Tuhan. Merupakan simbol dari shalom yang Tuhan berikan kepada umatnya. Maka ini arti dari kurban keselamatan. Nah, jenis kurban yang keempat, yaitu disebut kurban penghapus dosa atau kurban penebus salah. Dicatat itu dalam imamat pasal 4, kemudian imamat pasal yang ke-6, ya, imamat pasal 4 ayat 1 sampai 6, imamat pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 7, panjang sekali, ya. Ini kurban penghapus dosa khusus, panjang lebar dibicarakan. Dan kemudian pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 10. Teman-teman, kurban penghapus dosa atau penebus salah ini dipersembahkan ketika seseorang itu melanggar hukum Allah, ya, atau berbuat dosa, ya, merusak relasinya dengan Tuhan. Maka jemaat yang berbuat dosa itu kemudian harus membawa sapi atau kambing atau domba untuk kemudian dipersembahkan untuk kemudian memperoleh pengampunan dosa di situ. Baik umat ataupun imam, kemudian di situ imam juga adalah orang berdosa. Ya, imam-imam yang melayani di bait Allah yang memberikan kurban itu juga orang berdosa. Mereka juga perlu kemudian waktu mereka berbuat dosa untuk kemudian membawa kurban itu dan kemudian nanti darahnya itu dipercikan di tabir antara ruang kudus dan ruang maha kudus, ya. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus dipercikkan itu. Dan kemudian darah itu dioleskan kepada tanduk mesbah.
Maka disitulah sebagai simbol dengan pencurahan darah, dengan darah yang dipercikan itu, dosa diampuni. Tetapi itu korban penghapus salah. Tetapi kemudian kita lihat juga ada korban secara nanti general itu untuk penebusan dosa seluruh umat Israel dilakukan itu setiap tahun satu kali, ya. Setiap tahun satu kali pada hari raya pendamaian, nanti itu darah itu kemudian dibawa ke ruang Maha Kudus, teman-teman ya. Dibawa ke dalam ruang Maha Kudus dan kemudian dipercikkan, ya, darah itu kemudian untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Israel. Maka nanti kemudian ada prosesi juga di dalam kurban penghapus salah atau penghapus dosa atau penebus salah ini. Kemudian orang Israel itu bawa 2 ekor kambing, ya, ke padang gurun. Kemudian kambing itu diberi tumpang tangan. 1 kambing itu kemudian dipotong, dijadikan kurban, dan 1 ekor kambing lagi dilepaskan ke padang gurun. Ya, memperoleh kebebasan, simbol dilepaskan dari hukuman dosa. Tetapi ada 1 kambing yang dipotong. Artinya apa? Keadilan Tuhan itu harus dijalankan. Maka tidak bisa kemudian Tuhan ngomong, oh oke, kamu minta ampun, selesai. Enggak. Ada keadilan yang harus dikerjakan. Allah adalah adil. Adil itu artinya apa? Yang salah harus dihukum, yang tidak salah tidak dihukum. Maka ketika di situ ada 1 ekor kambing yang dilepaskan, berarti ada 1 ekor kambing lagi yang harus menerima keadilan ini. Maka ini nanti menjadi satu simbol di dalam perjanjian baru menunjuk kepada Kristus. Maka kalau kemudian kita lihat keempat jenis dari kurban persembahan di dalam perjanjian lama, kita akan melihat 3 konsep yang sangat penting. Yang pertama yaitu tentang penghapusan dosa. Maka panjang lebar sekali ya kurban penghapus salah, kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah itu dibicarakan panjang, begitu panjang dan lebar. Ini ada satu penekanan yang penting tentang penebusan dosa, pengampunan atas dosa-dosa yang umat Tuhan lakukan. Yang kedua, satu konsep yang penting kalau kita lihat tadi berulang, kita lihat kurban bakaran, yaitu bau-bauan yang harum Tuhan berkenan, itu menjadi satu konsep kita ini kurban itu konsep penting adalah mengalami persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan yang ketiga tadi korban keselamatan itu yaitu ucapan syukur, ya, ucapan syukur. Nah, kurban sajian masuk di mana? Masuk di dalam area persekutuan dengan Tuhan, ya. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Maka Tuhan yang kasih dan setia itu Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Maka konsep yang penting ini kemudian dasarnya apa? Yaitu apa? Kita sudah diampuni dosa, baru bisa bersekutu dengan Allah dan bisa mengucap syukur. Ini konsep yang dasar penting ya. Maka kemudian yang menjadi fondasi itu adalah korban penghapus dosa dan penebus salah. Korban penebusan salah gitu ya. Jadi itu menjadi fondasi dari kurban-kurban yang lain. Dosa diampuni, maka kita bisa memperoleh perkenanan dari Tuhan, dan karena kita sudah diperkenan Tuhan, maka kita bisa mengucap syukur karena kita dibebaskan dari hukuman dosa. Maka nanti di dalam perjanjian baru, teman-teman, dan di dalam gereja masa kini, maka kurban persembahan perjanjian lama ini kita tidak lakukan lagi. Kita tidak perlu potong kambing, kita tidak perlu potong sapi, kita tidak perlu potong domba, enggak perlu. Semua itu sudah digenapi di dalam Kristus. Maka Kristuslah yang menjadi kurban itu. Dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Kalau imam-imam perjanjian lama, itu kemudian mempersembahkan kurban itu setiap tahun berulang, dan berulang. Karena tidak sempurna. Itu menunjuk kepada nanti satu kurban yang sempurna, yaitu siapa? Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka itu jelas sekali digambarkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Maka umat perjanjian baru mempersembahkan kurban persembahan bukan lagi untuk mendapatkan pengampunan dosa, karena dosa sudah diampuni di dalam Kristus. Bukan lagi untuk mendapatkan persekutuan dengan Allah, karena itu sudah digenapi di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada persekutuan yang tidak mungkin terpisahkan antara kita
dengan Tuhan. Kalau demikian, apa maknanya kita memberikan kurban persembahan? Bukan dengan potong kambing, domba, potong sapi, bukan. Tetapi maknanya penting sekali. Kurban persembahan adalah respon kita atas anugerah penebusan dosa di atas kayu salib yang Kristus berikan kepada kita. Maka karena anugerah, karena kasih-Nya itulah, maka kita ini datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, penuh dengan ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Maka teman-teman, setiap kali kita beribadah, nanti bukan cuma kita beri uang persembahan, bukan. Tetapi kalau kita perhatikan, konsep kurban di dalam perjanjian baru itu selalu keluar dari hati yang mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, dan kita sudah dipersekutukan bersama Kristus. Itu semua lengkap, itu sempurna di dalam Kristus. Maka kita tidak perlu lagi melakukan potong kambing, potong domba, potong sapi, dan sebagainya. Nah, di dalam perjanjian baru teman-teman, nanti kita melihat kurban persembahan itu dinyatakan di dalam 4 hal, ya, di dalam 4 hal. Yang pertama, kurban persembahan itu dinyatakan melalui kesaksian hidup. Ya, melalui kesaksian hidup. Roma 6 ayat 13 dikatakan tentang hendaklah kamu menyerahkan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Nah, Roma 6 ayat 13 kata menyerahkan tubuhmu itu kata harafiahnya itu mempersembahkan, ya, mempersembahkan kurban persembahan, yaitu mempersembahkan kurban persembahan. Kurban persembahannya itu apa? Yaitu diri kita, hidup kita, untuk dipakai menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Di tengah-tengah dunia yang rusak ini, bagaimana hidup kita memberikan kesaksian. Roma 12 ayat 1 dan 2 jelas sekali. Karena itu saudara-saudara, ya, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah, kembali konsep persembahan. Tetapi kemudian kalau kita lihat konteks pasal 12 ayat 2 dilanjutkan dengan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka kemudian kita melihat kurban persembahan itu adalah bagaimana hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Maka kurban persembahan di dalam perjanjian baru itu direfleksikan melalui kesaksian hidup kita. Maka ibadah kita selalu tidak pernah bisa terlepas antara gedung gereja dengan di luar gedung gereja. Maka itu hidup yang harus apa? Harus sama. Baik di dalam gereja maupun di luar gedung gereja. Ketika di dalam gedung gereja saya bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka di luar gedung gereja, bagaimana saya di dalam seluruh hidup saya menyatakan kesaksian tentang Tuhan melalui hidup saya. Maka ini satu hal yang sangat penting sekali. Saya tahu di tengah-tengah zaman ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang terkenal, kemudian mulai terekspos, mereka melakukan, ada yang berzina, ada yang menjadi homoseksual, ya, kemudian ada yang jatuh di dalam dosa keuangan dan sebagainya. Itu menjadi sebuah batu sandungan yang hebat sekali. Maka itu terus mengingatkan kita, Tuhan itu yang Tuhan kehendaki itu adalah bukan cuma sekedar kita datang ke dalam gedung gereja memuji Tuhan, bukan. Bukan cuma sekedar kita memberikan uang kita, uang persembahan, bukan. Tetapi seluruh kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian hidup. Kesaksian hidup yang baik. Itu adalah kurban persembahan. Nah, kurban persembahan yang kedua di dalam perjanjian baru itu dinyatakan melalui apa? Melalui pelayanan, melalui penggunaan karunia-karunia rohani. Tadi pasal 12 ayat 1 jelas, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka jelas sekali kemudian kita lihat ada konteks di situ tentang persembahan tubuh, tapi kemudian di dalam ayat 3 sampai ayat 8,
Kemudian bicara tentang persembahan tubuh itu berbicara juga di dalam aspek karunia-karunia rohani. Setiap kita itu diberikan karunia-karunia rohani. Dan Tuhan berikan setiap orang percaya pasti minimal satu kita punya. Artinya Tuhan berikan karunia-karunia rohani itu bukan untuk kita diam-diaman di dalam gereja, bukan. Tetapi justru kita harus pakai itu untuk saling melayani satu dengan yang lain. Maka bayangkan kalau setiap jemaat itu datang, terlibat di dalam pelayanan begitu indah, ada yang berdoa, ya, ada yang menyambut dengan hospitality, ya. Seringkali kemudian bagian penyambutan jemaat itu cuma menjadi sesuatu yang cuma dicantum nama tapi tidak kita kerjakan dengan baik-baik, padahal itu menjadi sebuah pelayanan yang sangat-sangat penting sekali penyambutan. Itu adalah di dalam perjanjian baru disebut karunia itu sebagai hospitality, karunia yang keramahan, karunia yang hospital, menyambut, memperhatikan. Ada yang karunia berkhotbah, ada yang karunia memberitakan Injil, ada yang karunia melayani, memainkan musik, ada yang karunia memberi nasihat, yaitu memberi konseling dan sebagainya. Semua itu menjadi sebuah kesatuan yang saling kemudian kalau dikerjakan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Bahkan karunia berdoa. Teman-teman, seringkali ini yang dilupakan. Seringkali kita lihat hamba Tuhan itu kalau berkhotbah, wah hebat. Sebenarnya bukan hebat. Yang hebat adalah orang yang di balik layar itu, ada hamba-hamba Tuhan yang begitu dipakai luar biasa. Di balik layar itu mereka berlutut, mereka berdoa supaya betul-betul firman Tuhan itu punya kuasa di dalam waktu disampaikan firman Tuhan itu. Sehingga itu betul-betul mengubah hidup orang-orang yang mendengar. Ada orang-orang yang menjadi pendoa, menjadi juru syafaat. Ketika hamba Tuhan itu berdoa, semua saling. Dan itu adalah kurban persembahan. Ya, disebut sebagai kurban persembahan. Yang ketiga, teman-teman, kurban persembahan dalam perjanjian baru itu melalui perbuatan baik. Perbuatan baik di sini yaitu dengan memberi bantuan keuangan, ya. Kalau kita lihat Filipi pasal 4 ayat 18, Paulus itu menyebut bantuan dari jemaat Filipi itu disebut sebagai apa? Persembahan yang harum. Suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ingat tadi perjanjian lama kurban apa? Kurban bakaran. Kita memberikan uang kita berbuat baik, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu bukan supaya kita diterima kepada Tuhan, bukan. Tapi dasarnya itu kita bersyukur bahwa saya sudah diterima oleh Tuhan, saya sudah diampuni oleh Tuhan, maka hati saya digerakkan untuk memperhatikan saudara-saudara yang kekurangan, maka saya mau terlibat memberi bantuan. Maka oleh Paulus itu motifnya bukan supaya nanti kita diperdamaikan dengan Tuhan, bukan. Tapi motifnya tetap karena bersyukur, tapi ucapan syukur kita dengan memberi bantuan keuangan itu menjadi satu hal yang Tuhan berkenan. Ya, Tuhan berkenan. Ibrani 13 ayat 16, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kemudian itu berbuat baik dan memberi bantuan itu diidentikan dengan apa? Kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sama ya dengan di Filipi. Maka kurban itu diwujudkan melalui apa? Hati yang mau memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka teman-teman, waktu kita memberikan persembahan uang kita di gereja, itu bukan cuma sekedar untuk dipakai untuk memelihara gedung gereja, tetapi bisa dipakai untuk diakonia, dipakai untuk apa? Untuk memelihara hamba-hamba Tuhan yang hidupnya secara penuh waktu melayani. Seperti umat perjanjian lama, memberikan kurban keselamatan itu untuk apa? Untuk memelihara para imam. Maka disitulah kemudian kita lihat bahwa uang persembahan itu, konsep kita memberi uang persembahan itu bukan saya memberikan sesuatu nanti diganti sama Tuhan berkali-kali lipat, bukan. Tetapi itu menjadi sesuatu konsep yang penting karena saya sudah diberkati oleh Tuhan, karena saya sudah diampuni oleh Tuhan, karena saya sudah diterima oleh Tuhan, karena saya sudah dikasih oleh Tuhan, maka saya mau memperhatikan orang lain, saya mau mengasihi orang lain, saya mau memberikan uang yang saya punya untuk dipakai menjadi berkat
Ini konsep tentang persembahan yang ketiga dalam perjanjian baru. Jadi kurban persembahan bukan potong kambing, potong sapi, potong domba, bukan. Yang keempat, teman-teman, yaitu pujian. Pujian. Pujian itu dikatakan sebagai kurban persembahan. Perhatikan Ibrani 13 ayat 15. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan, ya, kurban syukur. Nah, kurban syukur kepada Allah yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Itu artinya apa ucapan bibir yang memuliakan Allah? Yaitu menaikkan pujian, ya. Menaikkan nyanyian. Kalau kita baca Efesus pasal 5 ayat 19 dan ayat 20, Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17 itu sama. Menyatakan persembahan pujian dalam ibadah melalui apa? Mazmur, him, dan nyanyian rohani. Maka kurban persembahan di dalam perjanjian baru itu tidak pernah terlepas dari itu apa? Kata-kata pujian, ya, nyanyian. Maka dalam ibadah, pujian menjadi kunci yang sangat penting. Banyak orang itu berkata, nggak penting kebaktian datang awal-awal. Datangnya aja nanti waktu mau khotbah, selesai khotbah setelah kasih persembahan, selesai pulang atau selesai tutup YouTube-nya. Enggak loh. Dari awal waktu kita ada votum salam, waktu kita menyanyikan pujian, itu adalah kurban persembahan. Dan kita menyanyi bukan asal nyanyi, tetapi dengan segenap hati kita keluar dari hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Maka teman-teman, ini konsep penting di dalam kurban persembahan di dalam perjanjian baru. Bukan supaya kita diampuni dosa kita, bukan supaya kita diperkenan Tuhan. Kalau diperkenan Tuhan nanti persembahan saya diberkati berkali-kali lipat, bukan. Tetapi karena saya sudah diberkati, saya sudah diampuni, karena saya sudah memperoleh persekutuan, diterima oleh Tuhan, maka itu menjadi satu ucapan syukur saya, yaitu apa? Melalui hidup, kesaksian hidup saya yang saya boleh nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui kemudian saya melayani Tuhan. Kemudian melalui apa? Melalui saya memberikan uang persembahan. Melalui apa? Melalui bibir saya dipakai untuk menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka itu adalah konsep penting di dalam ibadah perjanjian lama, tapi juga di dalam ibadah perjanjian baru. Kita memang tidak lagi potong kambing, potong domba, ritual-ritual, bukan. Tetapi ada konsep yang tidak berubah. Ada pengampunan dosa, persekutuan, perkenanan Tuhan di dalam Kristus. Maka sebagai respon kita boleh mempunyai hati yang selalu mengucap syukur. Jadi setiap kali kita datang, kita bukan nuntut begini. Hari ini aku dapat berkat apa? Bukan. Tetapi kita selalu datang ke hadapan Tuhan dengan apa? Tuhan, karena aku sudah diberkati, maka aku mau mengucap syukur. Karena aku sudah memperoleh kelimpahan di dalam kehidupanku, maka aku mau mengucap syukur kepada Engkau. Jadi bukan lagi kita nanya sama Tuhan, aku diberkati apa? Enggak. Aku sudah diberkati, maka aku mau menjadi berkat. Itu menjadi konsep yang penting di dalam ibadah perjanjian baru berkaitan dengan kurban persembahan. Maka tema kita ini indah sekali dikatakan beautiful offering, karena memang itu beautiful. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menerangi pikiran hati kami, Tuhan. Kami boleh dicelikkan akan makna kurban persembahan. Seringkali kami salah memahami tentang kurban persembahan. Seakan-akan kalau saya memberikan sesuatu, kemudian saya mendapatkan ganti dari Tuhan berkali-kali lipat, 10 kali lipat, ada sampai 100 kali lipat. Tuhan, bukan itu Tuhan. Tetapi justru karena kesadaran bahwa kami ini sudah diberkati, kami sudah diampuni, kami sudah diterima oleh Engkau, maka kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan itu keluar melalui kehidupan kami, kesaksian kami sebagai kurban persembahan, melalui hati yang rindu untuk melayani satu dengan yang lain, melalui hati yang rindu untuk menjadi berkat di dalam uang kami, memberkati orang-orang yang membutuhkan, gereja yang membutuhkan. Melalui hati kami yang mengucap syukur itu, kami boleh ucapan bibir kami menjadi ucapan yang penuh dengan pujian, nyanyian,
sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk minggu depan kita tetap masih kebaktian secara live streaming ya, lewat channel YouTube GKY Makassar. Hari Rabu kita ada kebaktian doa dan kita juga mengadakan secara live streaming melalui channel YouTube GKY Makassar pukul 19.30 sampai pukul 20.00. Kita akan meneruskan membahas katekismus singkat Westminster. Ini buku yang sangat baik sekali dan mari ikuti teman-teman. Ini satu pengajaran yang sangat baik sekali dan kalau kita ikuti secara rutin kita akan mendapatkan gambaran-gambaran yang utuh tentang pengajaran dari firman Tuhan. Berita pernikahan hari ini akan diadakan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi di GKY Makassar antara Saudara Johan Kondanakong dan Saudari Lili Santosa pukul 13.30 ya, hari ini 21 Februari 2021. Untuk berita kelahiran, telah lahir pada minggu lalu 14 Februari yaitu Elden Shionatan Wu, anak dari Bapak Teddy Siwiryono dan Ibu Arista Nora Sorin. Kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Teddy dan Ibu Arista. Ya, kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai Bapak Teddy dan Ibu Arista beserta dengan Elden. Ya. Berita untuk seri pernikahan Kristen ya dari Komisi Pasutri dan Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan seri pernikahan Kristen untuk usia pernikahan 16 sampai 20 tahun. Ini penekanannya pada mengapa dan bagaimana jika hubungan suami istri menjadi sunyi dan dingin. Memang ketika anak-anak sudah mulai menginjak remaja dan pemuda, itu seringkali relasi suami istri kemudian perlahan-lahan menjadi dingin dan tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Maka untuk seri pernikahan ini akan diadakan melalui seminar pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 20 sampai 21 WITA. Jadi mari Bapak Ibu yang di dalam usia pernikahan 16 sampai 20 tahun boleh mengikuti seri pernikahan Kristen ini. Dari Komisi Pemuda dalam raya merayakan Valentin, Komisi Pemuda akan mengadakan meeting Zoom dengan pembicaranya Pendeta Yuso Adinarta PhD. Ya, ini Pak Yuso adalah rektor dari STTRI. Pada hari Jumat 26 Februari pukul 20.00. Mari para pemuda ya, para pemuda ikut ya akan seri seminar ini melalui Zoom meeting atau seminar, bawa teman-teman pemuda yang lain ya untuk mereka juga boleh ikut mendengarkan. Ini pasti sangat luar biasa sekali. Tanggal 7 Maret 2021 kita akan mengadakan perjamuan kudus di KU1 7.30 dan dan di Redeemer Service pukul 10 WITA. Jemaat diharapkan untuk dapat mendaftarkan diri ikut akan perjamuan kudus ini dan nanti roti dan anggur bisa diambil pada hari Kamis sampai hari Sabtu tanggal 4 sampai 6 Maret 2021 pukul 13 sampai pukul 19 WITA. Jadi mohon jemaat untuk dapat mempersiapkan diri juga menerima perjamuan kudus tanggal 7 Maret. Mengingatkan terus teman-teman, tanggal 11 April kita akan mengadakan pemilihan penatua atau pemilihan majelis. Karena itu teman-teman kami sangat merindukan teman-teman boleh segera mendaftarkan diri. Itu ketik di website, itu di link di internet member.gkymakassar.org. Kemudian waktu sudah kebuka jangan login, tapi ketik verify here dan kemudian nanti masukkan nama, email dan nomor HP. Kalau teman-teman sampai mengalami kesulitan sekali, silakan hubungi tata usaha. Nanti tata usaha akan membantu teman-teman di dalam proses pendaftaran ini. Dan yang terakhir, kita akan menyaksikan video dari tim Hotline COVID-19
Sinode GKY. Shalom jemaat sekalian, tak terasa 3 bulan sudah kami Hotline GKY Peduli COVID melayani jemaat. Puji Tuhan sampai saat ini sudah 1000 pasien lebih, bukan hanya bagi jemaat GKY, namun juga boleh menolong masyarakat luas di luar jemaat. Hotline GKY Peduli COVID didukung oleh banyak aktivis dan rohaniawan se-Sinode GKY. Salah satu yang penting adalah para dokter yang tergabung di dalam tim dokter Hotline. Yang pertama, lakukan PCR swab sesegera mungkin. Jika hasil positif, kunjungi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Masalahnya saat ini, fasilitas kesehatan yang ada sangat penuh. Atau opsi kedua, hubungi hotline kami. Manfaatkan fasilitas konsultasi online tak berbayar ini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dokter akan menghubungi saudara dengan nomor pribadinya dan selanjutnya bisa mendampingi Anda selama menjalani perawatan COVID. Jika dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit, segera hubungi hotline 0819 COVID-19 untuk mendapatkan arahan bagaimana mendapatkan tempat rawat inap di rumah sakit. Kita tahu bahwa gejala penyakit ini sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dengan demikian, pengobatannya pun tergantung dari kondisi masing-masing. Tidak selalu kita dapat mencontoh pengobatan yang diberikan dokter kepada orang lain untuk diterapkan pada diri kita sendiri. Hal itu sangat tergantung pada kondisi kita. Bagi jemaat yang sakit, hendaknya dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter mengenai pemeriksaan lanjutan maupun pengobatan yang akan diberikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Secara sederhana, CT yang tinggi, misalnya 40-an atau 35 ke atas, itu artinya sampel di dalam pemeriksaan tersebut kadar virusnya sedikit, sehingga dia perlu siklus amplifikasi yang berulang-ulang sampai 30-an sampai 40-an. Kalau CT-nya belasan, 18, 21, artinya materi genetik dari virus yang dideteksi itu banyak. Jikalau kita periksa di lab satu dan kemudian berikutnya kita periksa lab yang lain, mungkin kita akan bingung, terutama pada CT yang udah tinggi, ya, di atas 35. Ada yang periksa negatif, tapi saya periksa tempat lain positif. Nah, sering disebut nih sisa-sisa fragmen RNA dari fase penyembuhan. Ya, mungkin kita perlu ketahui bahwa memang setiap laboratorium mempunyai gen yang berbeda, cut-off yang berbeda, tergantung daripada R&D masing-masing alat pemeriksaan PCR tersebut. Ada hubungan langsung. Misalnya kadang-kadang CT yang tinggi dalam arti virusnya sedikit dalam sampel, kondisi pasiennya berat. Bahkan ada yang CT yang rendah, kondisi pasiennya ya tanpa gejala. Nah, untuk menilai kondisi klinis pasien tentunya ya dokter menilai dari kondisi pasien secara langsung, bisa juga laboratorium, bisa juga radiologi. Biasanya dokter akan memeriksa darah lengkap, NMR, bisa juga D-dimer. Gejalanya ringan dan berat. Sebenarnya kondisi pasien itu sendiri yang lebih menentukan, bukan dari nilai CT dari pemeriksaan PCR tersebut. Pemerintah Republik Indonesia telah memulai program vaksinasi COVID-19. Tentu pemerintah sudah memilih vaksin yang aman dan efektif berdasarkan data penelitian yang ada baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Mereka yang dalam keadaan sehat atau memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, tetapi di dalam keadaan yang terkontrol sesuai dengan rekomendasi dari dokter dan di dalam rentang usia yang sesuai dengan peruntukan vaksin, diharapkan dapat secara aktif mengakses dan mendapat vaksinasi COVID-19 ini. Upaya vaksinasi tidak berarti membuat kita menjadi lengah dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah direkomendasikan pemerintah selama ini. Hotline GKY hadir memberikan pendampingan bukan hanya secara medis tapi juga secara pastoral. Dan saya, Pendeta Franz Lee, bersama dengan tim rohaniwan
siap untuk memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu. Kami ingin mendoakan Bapak Ibu dan kami yakin bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan yang lebih dari sekedar sanggup untuk boleh menolong, untuk boleh menguatkan dan menyembuhkan saudara. Jangan ragu menghubungi kami jika ada pertanyaan atau Anda merasa terinfeksi virus COVID. Kami, tim Hotline GKY Peduli COVID, siap melayani. Doakan kami. A joyful heart is good medicine, good medicine. A joyful heart is good medicine. A joyful heart is good. Kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan segenap hati, segenap jiwa kita hanya untuk Tuhan. Hidupku sekarang kupersembahkan di hadapan-Mu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Kan ku Tuhan. sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Cinta kasih Tuhan kepada kita. Segenap hati, segenap jiwa kita akan tujuan. Berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami sehingga menjadi korban yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bagi Dialah segala puji, hormat, kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Allah yang maha tinggi. Bagi Raja yang diagungkan. Mari kita angkat hati kita kepadanya. Bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Sungguh datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Roma 11 ayat 20b dan ayat 21. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.